Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang bagaimana menjalani kehidupan yang membingungkan. Saudara, di dalam kehidupan ini ada begitu banyak situasi, kondisi, keadaan yang kita hadapi secara umum maupun secara khusus dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi yang membuat terkadang kita tidak mengerti kenapa hal ini terjadi. Terkadang kita bingung kenapa ini bisa terjadi dan kenapa ini bisa berlarut-larut terjadi dalam hidupku. Ada masalah yang terkadang kita tidak mengerti mengapa masalah ini terjadi dan mengapa masalah ini begitu lama baru selesai, bahkan begitu lama belum terselesaikan juga. Bahkan yang membuat kita lebih bingung lagi adalah ketika kita mengalami masalah, persoalan, dan waktu kita melihat dan membandingkan hidup kita yang sedang bergumul dengan masalah, kita bandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Terkadang kita melihat ketidakadilan sepertinya secara pikiran kita. Kita melihat orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sepertinya hidup mereka lebih baik, hidup mereka lebih senang, hidup mereka malah bebas dari masalah. Nah saudara, dalam menghadapi kondisi yang seperti itu, seringkali itu membuat sikap dan tindakan orang tersebut menjadi salah dalam menjalani kehidupannya. Padahal pada faktanya apakah demikian? Itu yang saya rindu kita belajar saudara di malam hari ini. Ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit yang membingungkan di dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita pahami dan bagaimana kita menghadapi situasi yang membingungkan tersebut. Dengan harapan melalui renungan ini saudara bisa memahami jauh lebih dari apa yang saudara lihat ketika saudara menghadapi situasi sulit dalam kehidupan saudara, dan saudara menghadapi dan menjalani semua situasi itu dengan sikap dan tindakan yang benar. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 73 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara. Pastikan malam hari ini saudara diberkati melalui pembacaan
dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur pasal 73, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu, orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan
dari Mazmur yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pemazmur atau Asaf ini, saudara, mengalami satu kondisi di dalam kehidupannya, di mana dia menghadapi pergumulan yang berat, dia menghadapi situasi yang sulit. Dan kemudian ketika dia bandingkan hidupnya dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka dia melihat ada ketidakadilan secara pandangan mata. Kenapa, saudara? Karena dia merasa bahwa dia hidup bersih, dia melakukan apa yang baik, dia melakukan aturan hukum Tuhan, firman Tuhan dia hidupi. Tetapi dia menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupannya. Dia menghadapi masalah, persoalan di dalam kehidupannya. Tetapi orang-orang fasik yang mereka hidup tanpa mempedulikan Tuhan, bahkan mereka berkata di ayat 11, saudara, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Mereka berkata bahwa kalau kita berbuat jahat, adakah Tuhan tahu? Adakah Tuhan melihat apa yang kita lakukan? Artinya mereka tidak percaya bahwa ada Tuhan yang melihat segala tindakan kejahatan mereka. Mereka lakukan saja apa yang mereka mau. Mereka hidup semau mereka. Dan kemudian, saudara, yang menyakitkan hati dari pemazmur ini ketika melihat situasi itu adalah ternyata ketika mereka hidup seperti itu, hidup mereka aman saja sepertinya. Hidup mereka gemuk, kesusahan tidak ada pada mereka, kata pemazmur ini. Malah mereka mujur dalam hidup mereka. Tidak ada kesakitan, itu ada di ayat 3 dan 4. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mereka mujur dalam hidup mereka. Dan kemudian ayat 4 dikatakan kesakitan tidak ada pada mereka. Bahkan mereka sehat, gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, kata pemazmur. Itu yang dia lihat, saudara, di dalam kehidupannya. Antara hidupnya yang berusaha hidup mempertahankan kelakuannya, tindakannya bersih, dengan orang-orang fasik yang sama sekali tidak peduli. Bahkan Tuhan pun mereka tidak takut. Tapi dia merasa hidupnya ditindih oleh beban berat, sedangkan orang-orang fasik itu hidup aman, damai, tentram. Melihat itu, saudara, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan sia-sia. Itu ada di ayat 13 dia ungkapkan, saudara. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman setiap pagi. Dia berkata, sia-sia aku hidup bersih, aku hidup benar, aku hidup melakukan firman Tuhan, aku jaga kelakuanku, aku jaga sikapku. Sia-sia sama sekali, karena setiap hari aku kena tulah, aku kena hukuman. Sedangkan orang fasik yang tidak peduli apa-apa, hidup mereka aman-aman saja, hidup mereka baik-baik saja. Dia berkata sia-sia sama sekali. Saudara, hari ini, adakah saudara juga mengalami situasi yang sama dan melihat situasi yang sama? Saudara berjalan hidup seturut firman Tuhan. Saudara berjuang melaksanakan perintah-perintah Tuhan dalam hidup saudara. Saudara jalani hari-hari saudara sebagai orang yang takut akan Tuhan. Namun ada beban, ada persoalan, ada masalah kehidupan, bahkan masalah-masalah hidup yang berat yang terkadang harus saudara hadapi, saudara pikul dalam hidup saudara. Tetapi ketika saudara melihat orang-orang yang tidak peduli Tuhan, orang-orang yang tidak takut Tuhan, sepertinya hidup mereka baik-baik saja. Dan melihat itu, kita sepertinya melihat sesuatu yang tidak adil.
Ini tidak adil. Dan terkadang situasi dan kondisi itu, saudara, membuat kita merasa bahwa sia-sia sama sekali. Aku hidup bersih, mempertahankan kelakuanku bersih, sia-sia sama sekali. Nah, saudara, saat ini kalau ada saudara yang berpikir seperti itu, merasakan seperti itu, melihat kondisi seperti itu, saya mau kita merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana sebenarnya terjadi, saudara. Saya mau kita merenungkan benar-benar faktanya bagaimana, faktanya seperti apa. Saudara, di ayat yang ke-17 pemazmur ini berkata, "Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka." Lalu kemudian ayat 18 dikatakan, saudara, "Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina." Lihat, saudara, apa faktanya? Faktanya orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak peduli akan Tuhan, tidak peduli hidup menurut firman Tuhan, mereka sedang berjalan di tempat yang licin, yang kemudian mereka akan jatuh dan hidup mereka akan hancur, dan akhir dari kehidupan mereka adalah kebinasaan dan kedahsyatan. Dengar, saudara, kalau saudara lihat hari ini orang-orang yang sepertinya hidup mereka baik-baik saja padahal mereka tidak peduli Tuhan, dengar, saya mau menegaskan kepada saudara, mereka sedang ada di tempat licin. Dan hidup mereka akan berakhir dengan kebinasaan, dengan kehancuran. Hidup mereka akan berakhir dengan penghukuman. Mereka akan binasa, saudara. Dan kalau kita merenungkan, hidup ini begitu singkat, hidup ini hanya sekali. Seberapa baik, seberapa tenangnya pun kita menjalani hidup ini, kalau berakhir dengan kebinasaan, sungguh malang kita, saudara. Seberapa senang, seberapa diberkatinya pun kehidupan seseorang di dunia ini, kalaupun dia tidak mengalami sakit, tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami persoalan sepanjang hidupnya, itu paling 70-80 tahun. Setelah itu, saudara, akan berakhir dengan kebinasaan. Tetapi sebenarnya kalau kita coba untuk berpikir dan merenung lagi, ketika kita melihat orang-orang fasik, hidup mereka tenang, aman, damai, tentram, dan sebagainya, apakah demikian faktanya? Apakah mereka tidak mengalami sakit? Apakah mereka tidak mengalami persoalan? Apakah mereka tidak juga mengalami beban berat dalam kehidupan mereka? Dengar, saudara, sesenang-senangnya orang, apa yang kita lihat tidak sesuai dengan fakta. Karena sesenang-senangnya orang hidup di dunia ini tidak akan bisa terlepas dari masalah persoalan hidup. Artinya orang yang senang sekalipun secara pandangan mata, mereka adalah orang-orang yang bermasalah juga. Artinya bahwa mereka juga bermasalah dan mereka akan berakhir dengan kebinasaan. Saya percaya tidak ada di antara kita yang mau hidup kita berakhir dengan kebinasaan, saudara. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap kita bahwa jangan memandang sesuai dengan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat belum tentu demikianlah dia faktanya, saudara. Buktinya, pemazmur ini melihat semuanya hidup mereka mujur, baik-baik saja dan sebagainya, sampai dia merasa tidak adil kehidupan ini. Tapi kemudian akhirnya dia tahu bahwa hidup orang-orang fasik itu akan berakhir dengan kebinasaan. Dan saya rindu kita belajar satu hal yang sangat penting saat ini, saudara. Ayat yang ke-16.
Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Kapan pemazmur ini sadar akan akhir dari kehidupan orang fasik itu? Kapan pemazmur ini sadar akan ketidakadilan ini? Ternyata bukan demikian faktanya. Ayat 17, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Pemazmur ini sadar sampai dia masuk ke dalam hadirat Allah, ke tempat kudus Allah. Artinya apa, saudara? Dia menyadari sampai dia berada dekat dengan Allah. Akhirnya dia melihat semua fakta itu. Demikian di dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali kita tidak melihat keadilan. Kita merasa semuanya tidak adil. Dan perasaan itu muncul karena apa yang kita lihat dari mata jasmani. Tetapi kalau kita mencoba untuk dekat dengan Allah, kalau kita hidup dekat dengan Allah, cara pandang kita tidak akan seperti itu. Cara pandang pemazmur ini tiba-tiba berubah total ketika dia masuk ke tempat kudus Allah, ketika dia dekat dengan Allah. Itu artinya, hiduplah selalu dekat dengan Allah, supaya saudara mengerti dan memahami bagaimana sebenarnya. Jangan berpedoman kepada apa yang saudara lihat, tetapi dekat dengan Allah, supaya Allah yang memberi petunjuk kepada saudara bagaimana sebenarnya faktanya kehidupan di dunia ini. Nah, itu sebabnya, saudara, akhirnya ketika pemazmur ini bisa melihat jauh melampaui pandangan mata, ketika pemazmur ini bisa menyaksikan jauh melampaui pandangan mata, maka akhirnya sikapnya berubah. Dia masih melihat secara mata jasmani, dan ketika melihat itu tetap ada reaksi dari kehidupannya. Tetapi sekarang sikapnya berbeda. Dia mengambil sikap yang berbeda atas apa yang dia lihat, karena sekarang pemahamannya berbeda. Sekalipun dia lihat ketidakadilan, tetapi pemahamannya sudah berbeda. Itu sebabnya di ayat 21 mulai dia mengambil sikap, saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar. Dalam kita melihat ketidakadilan secara mata jasmani, kita perlu paham. Dan pemahaman itu akan kita miliki ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita paham apa yang akan kita lakukan, kita akan belajar dari pemazmur ini apa yang dia lakukan, tindakan apa yang dia lakukan ketika dia memahami kehidupan di dunia ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, saudara. Maka ayat 21 dia berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saudara, ketika dia lihat secara mata jasmani, dia berkata, hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini tidak adil. Tapi ternyata setelah aku dekat dengan Tuhan, aku memahami bahwa akhir dari kehidupan mereka adalah kebinasaan. Itu sebabnya dia berkata di ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti, tetapi seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Sikap yang diambil oleh pemazmur ini, saudara, adalah tetap di dekat Tuhan. Sekalipun tidak semua dia mengerti, sekalipun tidak semuanya dia paham atas semua ketidakadilan yang dia lihat secara mata jasmaninya, tetapi ada yang dia pahami bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, akhir dari hidup orang-orang fasik dia paham bahwa mereka akan berakhir dengan kebinasaan. Namun demikian, saudara,
Masih begitu banyak hal yang tidak dia pahami, begitu banyak hal yang tidak dia mengerti. Tetapi dalam ketidakmengertian itu, dia ambil komitmen. Komitmennya yang pertama adalah dia berkata, aku di dekatmu dan aku tetap di dekatmu. Saudara, dalam hidup ini tidak semua akan saudara pahami. Ada banyak hal yang tidak akan saudara mengerti. Ada banyak ketidakadilan yang bisa saudara lihat secara pandangan mata jasmani. Dan mungkin saudara banyak hal saudara tidak paham atas semuanya yang saudara lihat. Tetapi hari ini kita belajar dari pemazmur ini, saudara, bahwa atas apa yang dia lihat, atas ketidakadilan yang dia lihat, dia mengambil satu komitmen. Komitmen yang pertama yang dia ambil adalah dia putuskan untuk tetap dekat dengan Allah. Hari ini pun saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, sekalipun banyak hal yang saudara tidak mengerti saat ini, banyak hal yang saudara tidak pahami saat ini, saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah tinggal dekat dengan Allah. Tetaplah tinggal dekat dengan Allah. Kenapa saudara? Karena ayat 27 dikatakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Kalau ada orang yang karena beban berat, karena persoalan, melihat ketidakadilan, akhirnya menjauh dari Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan, maka mereka akan binasa, kata firman Tuhan. Dan orang yang menjauh dari Tuhan itu disebut sebagai perjinahan. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Meninggalkan Tuhan itu perjinahan di hadapan Tuhan, dan itu akan berakhir dengan kebinasaan. Itu sebabnya saat ini saudara, bebanmu berat, tetap melangkah, tetap serahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau tidak mengerti akan beban berat yang sedang engkau pikul, kenapa itu bisa terjadi. Tetaplah melangkah, tetaplah dekat dengan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut dan meninggalkan Tuhan, karena meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan akan berakhir dengan kebinasaan. Itu perjinahan di hadapan Tuhan. Kalau penyakitmu, beban keluargamu, ekonomimu begitu sulit hari-hari ini, semuanya seperti begitu berat hari-hari ini, dengar saudara, tetaplah di dekat Tuhan dan jangan pernah menjauh dari Tuhan. Tetaplah di dekat Tuhan. Menjauh dari Tuhan hanya akan berakhir dengan kebinasaan. Orang-orang yang bertahan di dekat Tuhan akan melihat mujizat Tuhan. Saudara, kalau kita belajar dari kehidupan Ayub, maka saya percaya Ayub orang yang paling bingung, paling tidak mengerti ketika dia menghadapi pencobaan, ketika dia menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat, sampai-sampai bagi saya sulit digambarkan bagaimana penderitaan Ayub ketika dia menghadapi persoalan yang begitu berat. Segala hartanya lenyap, anak-anaknya pun mati, istrinya mengutuki dia dan meninggalkan dia, dan kemudian dia kena tulah penyakit. Tetapi dalam semuanya itu saudara, Ayub bertahan. Ayub bertahan dan tidak menyerah. Dan akhirnya Tuhan menyatakan mujizatnya, memulihkan semuanya 2 kali lipat bagi Ayub. Seberapa berat, seberapa sulit pun hari ini saudara, tetap bertahan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetap tinggal dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita saudara. Dan kemudian yang kedua, tindakan yang diambil oleh pemazmur ini, oleh Asaf ini, ketika dia melihat ketidakadilan itu saudara. Ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dia biarkan firman Tuhan
itu memproses dia, saudara. Dia biarkan firman Tuhan menuntun kehidupannya. Dia berpedoman kepada firman Tuhan. Dia tidak berpedoman kepada apa yang dia lihat. Dia tidak berpedoman kepada pikirannya ketika dia melihat ketidakadilan itu. Tetapi dia berpedoman kepada firman Tuhan, sehingga dia berkata, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dia biarkan hidupnya dituntun oleh firman Tuhan, diarahkan oleh firman Tuhan, sehingga dia tidak salah bersikap, sehingga tidak salah bertindak, sekalipun dia tidak paham, sekalipun dia tidak mengerti dengan situasi dan kondisi yang ada kenapa bisa terjadi. Dia serahkan hidupnya untuk dituntun oleh firman Tuhan. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, ketika bebanmu berat, penyakitmu parah, situasimu sulit, jangan berkompromi, saudara. Tetaplah hidup seturut firman Tuhan. Jangan berkompromi. Tetaplah melangkah seturut standar firman Tuhan. Jangan berkompromi, saudara, jangan berkompromi. Ada orang yang menghadapi sakit parah dan akhirnya mulai berdukun. Dengar, saudara, semua itu hanya akan berakhir dengan kebinasaan. Nantikan mujizat Tuhan, biarkan saudara dituntun oleh firman Tuhan, maka saudara akan melihat dan menyaksikan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian yang ketiga, sikap yang diambil oleh pemazmur ini, saudara. Ayat 25, dia berkata, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain daripada engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dengar, saudara, dia berkata, sekalipun oleh karena ketidakadilan ini, dagingku dan hatiku habis lenyap. Dia ambil komitmen, tetap Tuhanlah gunung batuku, tetap Tuhanlah perlindunganku, tetap Tuhan bagianku selama-lamanya. Dia buat komitmen, dia tegaskan bahwa dalam ketidakadilan yang dia saksikan di depan matanya, dia menegaskan bahwa Tuhanlah gunung batunya, Tuhanlah bagiannya sampai selama-lamanya. Dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap oleh karena kondisi ini semua, tetapi dia berkata, bagianku tetaplah Tuhan. Wow, saudara, itu satu komitmen yang luar biasa, satu komitmen yang begitu kuat dan luar biasa yang diambil oleh pemazmur ini. Dan kemudian, saudara, apa yang terjadi? Ayat yang 28 bagian terakhir, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Orang yang tetap hidup dekat dengan Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya untuk dituntun oleh firman Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan yang paling utama, yang paling berharga dalam hidupnya, sekalipun ketidakadilan sedang ada di depan matanya, maka orang itu akan bisa menceritakan pekerjaan Tuhan yang besar. Kenapa, saudara? Karena orang itu akan mengalami pekerjaan Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama di malam hari ini. Apapun kondisi yang sedang saudara hadapi hari ini, tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetaplah serahkan hidup dituntun firman Tuhan. Dan tetaplah jadikan Tuhan yang utama, yang paling berharga dalam hidup saudara. Satu saat saudara akan bisa menceritakan pekerjaannya yang besar yang saudara alami di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan kita terapkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana sekalipun kami melihat ketidakadilan di dunia ini, kami hidup baik, kami hidup benar, dan ada orang-orang yang hidup fasik, tetapi sepertinya hidup mereka lebih mujur. Kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami dekat dengan Tuhan, kami akan paham
bahwa akhir dari hidup mereka adalah kebinasaan. Itu sebabnya kami mengambil keputusan kami akan tetap dekat dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami dituntun oleh Tuhan, dan kami jadikan Engkau yang paling utama, yang paling berharga dalam hidup kami. Dan kami akan menyaksikan pekerjaan-Mu yang besar di dalam hidup kami, itu janji firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu.
atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah namamu, mulialah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anakmu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anakmu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anakmu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka.
Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati
Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka. Berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati. Berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan. Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon
supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya
setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.